bagaimana kabarnya Pak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat. Kemarin kita sempat ketemu di ruang guru Pak ya, Yeah. dan Bapak sempat berbicara dengan saya bahwa ingin observasi begitu. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan Bapak untuk membuat observasi sama saya Pak? Tujuannya untuk mengetahui di mana kira-kira bagian yang perlu diperbaiki, atau boleh kata kekurangan lah, di mana kekurangannya, sehingga pembelajaran ini lebih menarik. Luar biasa Pak. Terus ini ngomong-ngomong Pak, untuk persiapan kita nanti observasi, apa sebenarnya tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti? Tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui tahapan pembelaan sel dosis. Oh, ternyata abstrak Pak ya? Ya. Tidak abstrak yang baik. Nah kemudian pada saat saya observasi Pak, kompetensi atau di bagian kompetensi apa yang Bapak inginkan untuk saya amati pada saat observasi nanti? Baik, yang perlu barangkali dimasukkan di bagian cara merefleksikan materi ini. Ya. Berarti yang refleksi Pak ya? Ya, refleksi. Akan dikembangkan oleh Bapak. Selama ini Pak sebenarnya selama Bapak mengajar, apa sebenarnya kekurangan yang Bapak rasakan pada saat di kelas memberikan materi sama anak-anak saya? Kalau kekurangan yang saya rasakan ada pada materi mekanisme. Di samping abstrak juga banyak menggunakan buku mesin ini. Kemudian selama ini Pak, kira-kira hambatannya Bapak pada saat mengajari itu apa? Mungkin saja pada saat belajar atau mungkin kemudiannya yang Bapak lihat sekali dan rasakan hambatan. Hambatannya boleh kata hampir tidak ada ya hambatannya. Ya, cuma itu dipersiapkan saja. Karena itu butuh waktu. Mempersiapkan ujiannya, mempersiapkan setengah pembelajarannya. Dan saya rasa kalau Pak Safra adalah salah satu guru senior di sini, jadi kayaknya sudah tidak ingin lagi soal hambatan, kecuali pada saat presentasi. Kemudian Pak, pada saat nanti saya observasi, apa sebenarnya yang dilakukan sama Pak Safra pada saat saya melakukan observasi? Ya, saya akan berbalik memang bagian yang perlu diperbaiki. Karena kalau tidak yang menilai, kita tidak tahu di mana kekurangannya. Yang menilai itu adalah orang lain yang menentukan kita. Nah kira-kira untuk jadwal observasi ini, menurut Pak Sari itu Ya, kalau bisa nanti hari Jumat. hari ini Pak ya? Ya, yang Luar biasa Pak Sari ini karena ini adalah orang pertama yang saya observasi dan observasinya kemudian observasi yang hari ini luar biasa Pak. Baik, terima kasih Pak. Kita akan action nanti pada saat observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan membagikan PKPD ya. Sebelum itu saya akan berkelompok dulu. Ya, berkelompok dulu. Jadi saya akan hitung 6 kelompok. Jadi kita berhitung 1 sampai 6. Baru ulang lagi 1 sampai 6. Pak, Nanti nomor 1 berkumpul jadi satu kelompok. Nomor 2 masuk kelompok 2 ya. Satu, dua, Tiga, empat, lima, enam. Iya. Dua, empat. Jadi kelompok 1 ya. Jadi kelompok 2 ya. 3. Gimana Bapak?
Permohonan proses secara berurut. Kemudian di sebelah kanannya ditulis apa nama tahapnya, apa namanya di sini ya. Ciri-cirinya apa? Ya, ini. Permohonan apa namanya, ciri-cirinya apa? Oke, paham ya? Ya, oke, silakan berdiskusi ya. Berdiskusi. Ini kan yang masih saudaranya. Iya. Terus ini digelindung ini yang pembelahan. Jadi ini tuh namanya fase. Fase itu seperti ini gambarnya. Kenapa dikatakan fase? Karena ciri-cirinya ada 3. Yang pertama itu kromosomnya itu sudah mengganda dan mulai padat. Yang mana kromosom sini ini? Ini kromosom yang biru sama yang merah. Ini kromosom kalau sudah terbentuk pernah disebut sebagai kromosom adik kakak. Kalau sudah seperti ini teksturnya itu akan memadat dalam bentuk padat. Setelah itu akan ini membentuk rusak dan menjadi bagian kecil-kecil atau yang disebut fragmen. View of the cell cycle to see where we fit in. The G1, S, and G2 phases make up interphase. And the M phase represents cell division. Cell division includes division of the nucleus called mitosis into sister chromatids. Ini kromosom namanya ya. Yang penting tadi menyebar dan kemudian namanya kromosom. For the first time, you see individual chromosomes. In the center of each chromosome, the centromere attaches the sister chromatids together. Ini baik, adik kakak, kembar adik kakak. Satu aslinya, satu duplikatnya. Ya, ini asli, ini duplik. Pasti sama, tapi
sama ya. Sistem informatif. Meanwhile, in the cytoplasm, microtubules, known as spindle fibers, begin to fan out from two sets of paired structures called Bisa bagian sentral, dan itu bergerak ke arah bawah. centrioles. The spindle fibers elongate as the centrioles begin moving to opposite sides or poles of the cell. While this is happening, the nuclear membrane surrounding the nucleus disappears. Now the chromosomes are no longer separated from the cytoplasm. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembelahan mitosis yang akan dibacakan oleh Lipa. Baik, yang pertama itu kita kasih kasih dulu. Yang pertama itu pembelahan profase, perang selame dan profase adalah mikroskopus akan hilang. Dan itu terjadinya ketika si kromosom telah menjadi kromatin, yaitu ini adalah kromatin atau pembelahan kromosom. Kromatin itu kromatin
Baik, dalam inovasi ciri-cirinya yaitu kromosom bergerak dan Sayang. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, di situ Anda menyebutkan diikuti dengan cytokinesis. Saya ingin bertanya apa itu cytokinesis. Terima kasih. baik, terima kasih. Kami bilang itu apa itu sitokinesis. Sitokinesis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan sitoplasma dan inti duplikat menjadi dua sel anak. Membran inti, mitokondria. Nah, sedangkan mitosis melakukan organel-organel tersebut. Jadi tidak ada pada prokaryotik, hanya ada pada eukaryotik. Nah, di sini juga kami menjelaskan apa itu kromosom. Jadi kromosom itu teman-teman ada kumpulan dari banyaknya DNA yang melingkar rapat dan ditemukan di setiap sel dalam tubuh kita. Dari mana pembantu? Sel eukaryotik. Satu. Dulu sama di Ya. Kalau pada ribuan di ujung batang, maka atau ujung sekunder, radium. Ya. Pada satu tubuh. Seluruh sel selain terkait. Apa yang kesimpulannya ini sudah ada? Terjadi pembelahan setelah sekali menghasilkan dua sel anak yang identik dengan hidupnya. Kenapa bisa identik? karena sama Pak juga kromosom dari yang satu dengan yang lainnya. Ya bagus, dari sini kan mengganda. Jadi mengganda dulu. Seterusnya kromosom mengganda. Jadi sama satu-satunya. Di sini diploid. Menghasilkan dua sel anak yang Diploid. Sama Pak. Ini tadi sudah kita bahas. Ya. Ya Pak. Nah sekarang setelah kita belajar bagaimana kira-kira barang sistem ini, ya, gimana barang prosesinya, baik manusia, Hewan dan tumbuhan. apalagi misalnya saya, apa masih berlaku untuk selesai berada besar. Mana itu? Coba jelaskan tingkah laku kromosom pada fase metafase. Pada fase metafase. Ya? Kromosom berjarak pada semak yang belakang. Ya, siapa selengkapi? Sudah benar ya? Sudah benar. Dan dilihat oleh kromosom. Satu lagi. Arjuna. Ya. Bagaimana? Apa yang terjadi pada tahap propase? Terjadi mulai menggilanya membrana sel dengan kromati mulai mengalami penebalan dan pembentukan membentuk kromosom. Yang kedua, anak inti nukleus menghilang sehingga tidak menjadi lagi
transkripsi DNA yang membentuk RNA. Ya, pintar ya. Hijau supaya menambah pembarangan cara pada hari depan agak pas. Mohon dibaca dulu. Dibaca supaya di kelas gampang dipahami. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya cekap untuk banyak. Siap. Siap. Salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sahar? Ya, alhamdulillah baik sehat. Ya, hari ini memang Pak Sahar selalu awet muda setiap hari. Tidak juga. Jadi sekarang ini sudah masuk di pasca super quiz atau pasca observasi. Masuk pasca observasi. Iya, alhamdulillah kemarin Pak Sahar sudah melaksanakan observasi yang saya di dalamnya melihat pembelajaran yang Pak Sahar lakukan. Dan alhamdulillah berdasarkan dari observasi yang sudah kita perbincangkan sebelumnya, di sini ada area atau kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Sahar itu tentang refleksi. Alhamdulillah saya sudah melihat ternyata Pak Sahar ketika melakukan refleksi itu sudah hampir mendekati sempurna sebenarnya Pak ya. Ada juga guru senior di sini, tetapi mungkin yang namanya kesempurnaan pasti ada saja yang perlu untuk kita kembangkan lagi selanjutnya. Kemudian saya lihat juga di akhir pembelajaran Pak Sahar itu ada kayak semacam review kegiatan. Cuma saya pada saat refleksi itu saya tidak melihat Pak Sahar itu kayak menyampaikan bagaimana perasaan kalian. Tetapi kalau soal review pelajaran itu luar biasa Pak. Saya salut. Bahkan saya mendapat ilmu yang sangat baik pada saat Pak Sahar melakukan proses pembelajaran di kelas. Kemudian Pak, sebenarnya apa kiat-kiat yang Bapak lakukan pada saat dalam kelasnya Pak? Bagaimana media pembelajaran kita di kelas pada hari itu? Ya, baik. Jadi sebelum pembelajaran itu saya melakukan persiapan, misalnya mencari referensi, kemudian semua pembelajaran. Terbalik Pak, terbalik. Konjektifnya. Jadi sebelum pembelajaran saya mempersiapkan diri. Yang pertama jelas skenario pembelajaran. Yang kedua mencari referensi di internet. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran itu ya, kemungkinan masih ada kekurangan. Ya, misalnya di review ya. Gitu. Tapi kedepannya salah saya akan sempurnakan ya. Iya baik. Kemudian selanjutnya Pak, ini sebenarnya kemarin yang sudah kita lakukan itu terkait media pembelajaran itu sangat luar biasa sekali Pak. Saya terkesima di Pak Sahar itu menggunakan variasi media pembelajaran yang sangat beragam. Belum ke merambah ke digitalisasinya Pak ya. Tapi ada yang saya lihat kemarin itu ada anak-anak menempel tentang mitosis dan mereka itu melaksanakannya dengan sangat santai dan tidak terbebani. Justru itu yang dilakukan oleh kurikulum sekarang. Kemudian selanjutnya terkait refleksi tadi saya kira cuma itu saja Pak masukan dari saya. Kalau perlu itu untuk setiap minggu refleksi terkait perasaan dari murid. Apakah medianya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan sama mereka? Apakah seperti apa
Tapi untuk secara keseluruhan yang saya lihat di sini pada saat pra itu sudah saya lihat dan sudah mendekati sempurna. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang Pak ingin dikembangkan sebenarnya? Ya, insyaallah kedepannya saya akan mengembangkan aplikasi digitalisasi pembelajaran. Oh iya, Kedepannya. luar biasa. Selalu berpikir untuk sesuai dengan perkembangan zamannya siswa. Ya, betul. Saya kalau pendidikan berbasis teknologi saya sangat senang ya. Saya sangat berpikir bagaimana siswa itu bukan hanya mengikuti pelajaran tapi betul-betul bisa memahami apa yang saya sampaikan, baik berupa gambar atau visualisasi. Ya. Jadi semua kedepannya lebih bagus lagi Pak ya. Dan kami tunggu terobosan-terobosan terbaru dari pasar untuk observasi selanjutnya. Di sini kan ada masukan dari Pak Petro terkait observasi dan pasar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. yang saya hormati Ibu Dian Megawati sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dan angkatan sejawat. Alhamdulillah saya melihat teknik coachingnya sudah bagus. Ibu Dian sudah melaksanakan sebagai observer dan sudah memberikan pengarahan pra observasi kelas dan telah berhasil melaksanakan observasi tersebut. Dan setelah itu Ibu Dian Megawati ini melakukan teknik coaching di pasca observasi dan alhamdulillah teknik coachingnya itu mengalir secara natural. Dan calon guru penggerak insya Allah ke depan akan jadi calon kepala sekolah. Teknik coaching untuk supervisi akademik ini sangat penting di sekolah kita. Karena mengapa teknik ini sebagai pemimpin pelajaran akan memahami kondisi SDM gurunya ke depan. Jadi ini adalah evaluasi semesteran atau evaluasi bagaimana melihat guru tersebut ada peningkatan di dalam proses mengajarnya, apalagi proses pembelajaran yang Bapak yang sampai ini melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi sosial emosional. Jadi saya sudah sangat luar biasa sekali dan semoga bisa dipertahankan dan itu tadi cukup berhasil dan sejawat dan CGP mengimbaskan kegiatan refleksi dan umpan balik yang dilakukan hasil dari praktek mengajar di modul 2-3. Mungkin hanya begitu Dian Megawati. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sahar. Terima kasih banyak Pak.